Shalom, perkenalkan nama saya Maria, saya perwakilan dari kelas 7 SMP. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dari rakyat Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Jadi pada awal mulanya, ada seorang ibu dan putrinya yang tinggal di sebuah tempat yang sangat terpencil dan jauh dari kota, dari desa. Nah, jadi anaknya ini tuh sangat cantik ya, kalau bisa dibilang sangat dan sangat manja. Dan anaknya ini tuh tidak peduli kalau keadaan di rumah itu, di keadaan mereka itu sedang miskin. Yang dia pedulikan hanya butuh uang, dan uang untuk kebutuhannya sehari-hari saja, dan tidak peduli dengan ibunya. Jadi ibunya saat sudah selesai bekerja, ibunya ingin pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kebutuhan sehari-harinya di rumah. Nah, di saat ibunya ingin mengajak putrinya untuk pergi ke pasar, ke desa untuk membeli bahan-bahan makanan, putrinya hanya ingin membeli sebuah pakaian dan bukan untuk kebutuhan sehari-hari untuk mama dan putrinya. Jadi dia memaksa ibunya untuk membeli bahan-bahan seperti pakaian, seperti sisir untuk kebutuhan sehari-hari si cewek ini. Jadi putrinya ini sama sekali tidak mempedulikan keadaan mamanya. Jadi mamanya dan putrinya ini akhirnya pergi ke pasar dan berjalan kaki. Sebenarnya perjalanan dari rumah mereka sampai ke pasarnya itu cukup jauh. Jadi mereka butuh mungkin 15 menit atau 20 menit untuk bisa nyampe ke pasarnya. Saat di perjalanan mereka berdua berjalan agak menjauhan. Jadi seperti ada jarak di antara mereka seperti itu. Saat di perjalanan, saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang tiba-tiba menanyakan kepada putri ini, karena saat si anak perempuan ini berjalan, mukanya kan sangat cantik gitu ya. Jadi anak-anak di desa itu jadi suka gitu sama putri ini. Saat anak lelaki ini bertanya-tanya tentang si cewek ini, akhirnya pria ini agak curiga gitu loh, itu di belakangnya itu siapa, ibunya atau siapa. Saat lelaki ini bertanya kepada si putri ini, putrinya ngomong, tidak, itu adalah pembantu saya, seperti itu. Dan ibunya mendengarkan itu dan langsung sakit hati. Nah, di saat itu bukan hanya satu kali saat putrinya ngomong kalau itu mamanya itu pembantunya, tapi sudah berkali-kali. Dan mamanya itu kan ya sudah pasti sakit hati mendengar berkali-kali anak kandungnya ngomong kalau mamanya itu pembantunya. Jadi saat sudah sampai di pasar, detik-detik terakhir, mamanya ini tuh tiba-tiba berhenti dan tidak mau berjalan. Dan tiba-tiba putrinya bingung karena ibunya tidak berjalan bersamanya gitu, tidak ikut jalan gitu. Saat putrinya ngomong ke mamanya, kenapa kok tidak berjalan lagi, ayo cepat, kita harus pulang. Dan mamanya hanya diem saja. Dan mamanya menurut mamanya itu kan sangat sakit hati gitu loh kalau misalnya anaknya sendiri bilang kalau mamanya itu tuh adalah budaknya sendiri, maksudnya seperti pembantunya sendiri. Jadi mamanya berdoa kepada Tuhan untuk memberi hukuman kepada si putri kandungnya ini. Saat berdoa, mamanya tiba-tiba dari ujung kaki anak perempuan ini tiba-tiba mulai berubah menjadi batu, perlahan-perlahan sampai ke atas tubuhnya gitu. Dan di situ putrinya tuh, anak perempuan ini sampai berteriak-teriak bilang minta maaf ke mamanya, tapi ya sudah terlambat. Dan akhir-akhirnya setelah selesai, sudah anak putri ini menjadi batu seutuhnya, tetapi masih berceceran air mata. Di situ mamanya hanya bisa terdiam saja dan hanya bisa menangisinya. Jadi itu akhir ceritanya
batu menangis. Pokoknya intinya itu kita tuh harus menghormati apapun yang dilakuin orang tua kita, dan kita harus taati apapun yang orang tua sudah ya lakuin ke kita, dan kita tidak boleh melawan ataupun bermalas-malasan atau manja-manjaan seperti itu. Terima kasih.